warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada sosialisasi dan pengimbasan optimalisasi komunitas belajar oleh komunitas belajar bersinar, berkarya, sinergi, aktif, dan ramah SD Negeri 101 Borno. Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Tujuan komunitas belajar. Komunitas belajar dalam sekolah diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Tujuan utama membangun komunitas belajar: mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagai informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktek pembelajaran, memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan, mendorong anggota meningkatkan kompetensi diri anggota melalui saling berbagi dan berdiskusi, mengintegrasikan pembelajaran didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari sebagai pendidik. Konsep komunitas belajar: 1. Pusat pada pembelajaran murid. 3 ide besar dalam menjalankan komunitas belajar World Tour 2020. Fokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, berorientasi pada peningkatan hasil belajar murid. 2. Berfokus pada peningkatan kompetensi GTK. Mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktek pengajaran dan pembelajaran. Memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan tugas sehari-hari. 3 jenis komunitas belajar. Komunitas belajar dalam sekolah. Anggotanya guru dan kepala sekolah, penggerak, kepala sekolah, guru, dan pengawas. Kombel antar sekolah. Anggota, guru, kepala sekolah, pengawas dalam gugus, KKG atau MKMP, K3S, MKKS, penggerak, kepala sekolah, guru, pengawas, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, atau komite pembelajaran, KKG, MKMP, K3S, MKKS, dan Dinas Pendidikan. Kombel daring. Anggota, guru, kepala sekolah, pengawas dalam platform daring, penggerak, kepala sekolah, guru, pengawas, kombel, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, KKG atau MKMP, K3S atau MKKS, Dinas Pendidikan dan Dunia Usaha. Jenis komunitas belajar. Komunitas belajar dalam sekolah. Membangun komunitas belajar dalam sekolah, 5 tahapan membangun komunitas belajar. 1. Membentuk tim kecil. 2. Melakukan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar
membuat komitmen bersama dan menyepakati nilai bersama. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. 4. Memasukkan jam wajib belajar di komunitas ke jam efektif. Di sekolah minimal 1 jam. 5. Merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik. Tahapan pelaksanaan komunitas belajar dalam sekolah berfokus pada pembelajaran murid. Refleksi awal. Guru berdiskusi mengenai analisis hasil belajar murid. Perencanaan. Guru dapat berkolaborasi mengembangkan perencanaan pembelajaran atau mereview perencanaan pembelajaran. Implementasi. Guru mempraktekkan perencanaan pembelajaran tadi di kelasnya masing-masing. Evaluasi. Setiap anggota komunitas belajar melakukan refleksi bersama tentang apa yang sudah berjalan efektif dan apa yang berjalan kurang efektif untuk perbaikan di tahap selanjutnya. Tahapan pelaksanaan komunitas belajar dalam sekolah berfokus pada peningkatan kompetensi GTK. 1. Menganalisis kebutuhan belajar anggota. 2. Memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan. 3. Mencari fasilitator pembelajaran yang relevan terkait kebutuhan belajar. 4. Menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas belajar. 5. Mendokumentasi dan publikasikan hasil kegiatan. 6. Mendampingi rekan sejawat dalam mempraktekkan hasil belajar di komunitas belajar. 7. Evaluasi dan refleksi pembelajaran dan penerapan kegiatan. Komunitas belajar dalam sekolah yang wajib dilakukan oleh guru. 1. Menetapkan waktu belajar bersama. 2. Mengidentifikasi kebutuhan belajar guru terkait IKM. 3. Berkolaborasi menyelesaikan permasalahan. 4. Berbagi praktek baik yang sudah dilakukan. 5. Merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. 6. Mendokumentasikan dan mempublikasikan aktivitas atau produk. 7. Menggunakan platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu sumber belajar. Kegiatan kepala sekolah. 1. Memfasilitasi kebutuhan komunitas belajar mengenai waktu, kebijakan, dan anggaran. 2. Monep KPS dan perkembangan belajar guru melalui sesi refleksi bersama guru. 3. Untuk mengembangkan diri, kepala sekolah melakukan refleksi pembelajaran bersama dengan pengawas sekolah. Komunitas belajar antar sekolah. Tahapannya refleksi. GTK dapat menyampaikan kebutuhan belajar berdasarkan permasalahan murid yang dihadapi di sekolah maupun kebutuhan belajar prioritas dari GTK. Selanjutnya menentukan topik diskusi dan target. Tahap perencanaan. Komunitas guru mengembangkan perencanaan pembelajaran bersama ataupun membedah perencanaan pembelajaran yang sudah ada. Komunitas kepala sekolah merencanakan bersama solusi kebijakan untuk diterapkan di sekolahnya. Komunitas pengawas mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dalam mendampingi sekolah binaan. Tahap implementasi. GTK mengimplementasikan perencanaan berdasarkan hasil kolaborasi perencanaan pembelajaran pada sekolah masing-masing. GTK melakukan asesmen formatif atau refleksi sebagai proses untuk mengetahui perkembangan pembelajaran murid. Tahap evaluasi. GTK kembali ke komunitas belajar untuk mendiskusikan hasil implementasi tersebut. Setiap anggota komunitas belajar melakukan refleksi bersama tentang apa yang sudah berjalan efektif dan apa yang berjalan kurang efektif
untuk perbaikan di tahap selanjutnya. Komunitas belajar antar sekolah menyamakan tujuan dan visi misi komunitas belajar merupakan fokus kegiatan. Yang kedua, menetapkan waktu belajar bersama. Yang ketiga, membuat perencanaan belajar bersama, belajar hal baru, ataupun berbagi praktek baik. 4. Berkolaborasi menyelesaikan permasalahan. 5. Berbagi praktek baik yang sudah dilakukan. 6. Merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. 7. Mendokumentasikan dan aplikasikan aktivitas atau produk. 8. Menggunakan platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu sumber belajar. Komunitas belajar daring pada platform Merdeka Mengajar. Komunitas belajar daring merupakan komunitas yang terdata secara virtual yang ada di menu komunitas di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Komunitas belajar daring dapat mewadahi komunitas belajar antar sekolah untuk saling berjejaring dan berbagi informasi tanpa batasan jarak di PMM. PMM mewadahi para penggerak komunitas untuk mengadakan webinar yang dapat diikuti oleh pengguna PMM lainnya. Komunitas belajar dalam sekolah tidak wajib didaftarkan di PMM. Namun, komunitas belajar dalam sekolah dapat bergabung di dalam PMM jika memiliki rencana untuk berbagi praktek baik melalui webinar di PMM. Gambaran komunitas belajar daring. Guru atau penggerak komunitas dapat membaca panduan belajar bersama komunitas dan repositori komunitas. Guru dapat bergabung ke dalam komunitas daring yang terdapat di PMM. Guru dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh penggerak komunitas. Mengapa perlu perpindahan dari komunitas praktisi ke komunitas belajar? Mari kita pelajari mengenai komunitas praktisi. Komunitas praktisi belum bisa mewadahi konsep komunitas belajar dalam sekolah. Ruang lingkup komunitas praktisi hanya pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Contoh komunitas praktisi adalah komunitas belajar antar sekolah ataupun daring dalam PMM. Komunitas belajar. Istilah komunitas belajar memiliki ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat memayungi 3 komunitas belajar, khususnya komunitas belajar dalam sekolah. Komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik, meminimalisir ketimpangan kompetensi antar pendidik. Komunitas belajar berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Peran pengawas, kepala sekolah, dan pendidik dalam komunitas belajar. Peran pengawas dalam komunitas belajar. Mendampingi kepala sekolah dalam melakukan analisis kebutuhan belajar sebagai pemimpin pembelajaran. Menyusun, melakukan, dan mengembangkan analisis kebutuhan kepala sekolah dalam memfasilitasi kebutuhan belajar kepala sekolah dan berbagi praktek baik guru. Melakukan coaching kepada kepala sekolah untuk memotivasi terbentuknya dan aktifnya komunitas belajar di satuan pendidikan. Turut berperan aktif dalam belajar dan berbagi praktek baik di komunitas belajar. Peran kepala sekolah dalam komunitas belajar. Kepala sekolah dapat mendampingi guru dalam menerapkan pembelajaran terdiferensiasi dan sesuai kebutuhan peserta didik. Kepala sekolah dapat merefleksikan, mengevaluasi, dan menyusun perbaikan penerapan kurikulum Merdeka.
Kepala sekolah mengembangkan komunitas belajar secara aktif dan reguler. Kepala sekolah mengelola sumber daya sekolah dengan menggunakan aplikasi secara efektif dan efisien. Peran pendidik dalam komunitas belajar. Pendidik mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik belajar secara aman dan nyaman. Pendidik mengimplementasikan penerapan pembelajaran terdiferensiasi dan sesuai kebutuhan peserta didik. Pendidik aktif dan mengembangkan diri dalam komunitas belajar. Mengelola komunitas belajar. Komitmen bersama. Untuk melaksanakan komunitas belajar yang efektif, setiap guru dan tenaga kependidikan berkomitmen untuk 1. Menjadi anggota tim kolaboratif yang positif dan memberikan kontribusi. 2. Memantau pembelajaran setiap murid secara berkelanjutan melalui penilaian formatif yang dikembangkan oleh kelas dan tim. 3. Menggunakan bukti pembelajaran murid untuk memperbaiki praktek mengajar dan memenuhi kebutuhan individu murid dengan lebih baik. 4. Bekerja dengan rekan kerja untuk mencapai tujuan. Mencari praktek terbaik yang menjanjikan untuk mendukung pembelajaran murid. 5. Memastikan orang tua tetap terinformasi tentang kemajuan anak mereka. Nilai yang perlu ditanamkan dalam komunitas belajar. 1. Keterbukaan. Menghargai diskusi terbuka dan jujur tentang praktek mengajar. 2. Kerjasama. Menghargai kolaborasi dan berbagai ide sesama anggota. Profesionalisme. Menghargai praktek mengajar yang berkualitas tinggi. Menghargai perilaku yang mencerminkan respek terhadap anggota. Mengapresiasi. Memberikan apresiasi atas kontribusi dan keberhasilan anggota. Bapak Ibu, untuk mengetahui program kegiatan Kombel SD Negeri Seraturejo 1 dapat dilihat dalam link sebagai berikut. Sedangkan untuk link daftar hadir bagi anggota komunitas bersinar SDN Seraturejo 1, syarat dapat sertifikat bagi yang memenuhi persyaratan. Telah masuk dalam anggota Kombel dengan memutar 2 video mengenai komunitas belajar, pembelajaran, dan asesmen. Subscribe bagi yang belum. Beri komentar dan isi data hadir. Demikian sosialisasi dan pengimbasan dari komunitas belajar bersinar SDN Seraturejo 1. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.